Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau lokasi terdampak banjir bandang di wilayah Aceh. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak bencana. Presiden Prabowo Subianto mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh dan disambut oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Begitu tiba, Presiden langsung memeluk Gubernur Aceh dan memberikan semangat. Selama perjalanan, Presiden Prabowo mendengarkan langsung laporan kondisi terkini lokasi longsor dan banjir dari Gubernur Aceh. Presiden Prabowo beserta rombongan naik helikopter ke Kabupaten Biren untuk memeriksa jembatan Bale. Jembatan yang roboh diterjang banjir bandang ini rencananya akan dibangun kembali. Ini kita lihat salah satu jembatan Bailey. Mereka kerja terus, diharapkan 1 minggu sudah bisa buka. Dan dari sini bisa terus untuk membuka 3 jembatan yang menuju Bener Meriah. Warga sekitar pun antusias menyapa Presiden Prabowo. Mereka pun berkeluh kesah kepada Presiden akan kondisi usai banjir bandang menerjang. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga menyempatkan diri untuk melihat kondisi dapur umum di pengungsian. Presiden Prabowo juga sempat mencicipi yang disediakan untuk para pengungsi. Kali ini menunya nasi ikan tongkol. Pedas ya di sini? Bisa ikan tongkol. Kami beli di Banda Aceh. Jangan-jangan kalau saya datang baru Kedatangan Presiden sekaligus mengecek bantuan yang disalurkan pemerintah sampai ke masyarakat terdampak. Presiden juga inginkan para pengungsi mendapatkan gizi yang seimbang. Selain mengecek lokasi bencana, Presiden Prabowo Subianto juga memimpin rapat terbatas bersama dengan jajaran menteri dan kepala daerah. Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Rapat digelar di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh di Landasan Udara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar Aceh. Saat rapat, sejumlah kepala daerah lokasi terdampak hadir secara online. Bahkan Presiden juga sempat menelpon Bupati Aceh Tengah dan berjanji untuk terus berusaha membuka akses ke lokasi terdampak, sehingga bantuan bisa tersalurkan secara optimal. Terima kasih pengabdianmu. Tabah selalu. Saya akan berusaha nengok kalian kesempatan pertama. Ya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya kalau Bupati masih senyum, saya tenang. Saya tenang. Terima kasih. Masih senyum. Presiden Prabowo Subianto meminta Mendagri mencopot Bupati Aceh Selatan yang pergi umroh saat bencana banjir melanda wilayah tersebut. Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan dampak banjir bandang di Pulau Sumatera. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh. Pemirsa, usai diterjang banjir bandang dan tanah longsor, warga terdampak bencana kesulitan mendapatkan BBM dan juga LPG. Bahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut bahwa pihaknya terus bekerja keras untuk menyalurkan BBM dan LPG serta memastikan stok akan kembali normal. Ratusan warga mengadang truk pengangkut BBM yang melintas di depan SPBU 3 Binanga, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Warga terpaksa mengadang truk karena sudah 3 hari mengantre dan tak kunjung mendapatkan BBM. Akibatnya antrean kendaraan mengular dan kemacetan panjang tak terhindarkan.
Petugas TNI dan Polri langsung mengurai kerumunan warga dan meminta warga bersabar karena pasokan BBM untuk Kabupaten Karo sedang dalam perjalanan. Antrean kendaraan juga mengular di sejumlah SPBU di Aceh Barat Aceh. Warga berbondong-bondong datang ke SPBU karena takut stok BBM menipis. Padahal Pemkab Aceh Barat dan Pertamina telah menyampaikan bahwa stok BBM untuk kebutuhan masyarakat cukup. Tak hanya BBM, tabung gas LPG di sejumlah daerah terdampak banjir bandang di Pulau Sumatera juga langka. Salah satunya di Kota Banda Aceh. Warga mengantre di berbagai agen LPG karena kehabisan LPG untuk memasak. Dalam kunjungannya di Banda Aceh, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan stok LPG dan BBM akan berangsur normal. LPG sekarang, hari ini juga kami akan memutuskan untuk mengambil yang terdekat agar LPG tidak terjadi pengantrian. Seperti contoh di Sumut. Di Sumut itu yang tadinya dari Dumai kita alihkan ambil dari Sumatera Barat. Nah sekarang sebentar sore insya Allah sudah ada solusi untuk persoalan LPG di Aceh. Berlahan-lahan ya, berlahan-lahan kita akan selesaikan. Pak Dirut Pertamina juga sangat siaga betul dengan tim yang ada. Ya, makasih ya. Hingga kini percepatan distribusi BBM dan LPG terus dikebut dengan berbagai cara, baik menggunakan jalur udara, darat, dan laut. Menteri ESDM juga mengimbau seluruh SPBU agar memperpanjang layanan operasinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq mencabut izin dan mengelola lingkungan bagi 8 perusahaan. Ke-8 perusahaan diduga menjadi penyebab utama bencana Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Keputusan ini dibuat setelah penyelidikan mendalam menggunakan analisis gambar satelit yang memperlihatkan kerusakan besar pada hutan di dekat lokasi bencana. Hilangnya pohon di area seluas 50.000 hektar mengganggu kemampuan hutan untuk menyerap air hujan hingga menyebabkan banjir bandang dan longsor yang merenggut ratusan nyawa. 8 perusahaan yang izinnya dicabut beroperasi di berbagai bidang seperti pemanfaatan hutan, penambangan, PLTA, dan perkebunan. Banjir melulantakkan kampung Sumur. Mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana. Kemudian selanjutnya kami juga minggu depan sudah mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan berdasarkan kajian sementara dari data satelit berkontribusi memperparah dari bencana banjir ini. Jadi kami telah melakukan surat panggilan jadi hari Senin. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyebut kelapa sawit merupakan karunia Tuhan untuk Indonesia yang sangat bermanfaat. Bahkan kelapa sawit bisa diolah menjadi BBM sehingga bisa mengurangi ketergantungan impor BBM. Tergantung impor, kita nggak mampu bayar nanti harga BBM. Tapi kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Kita punya kelapa sawit. Kelapa sawit bisa jadi BBM, bisa jadi solar, bisa jadi bensin juga. Kita punya teknologinya. Tiap kali saya kasih instruksi B50 atau B60, nanti ada pakar-pakar upah keekonomian, harganya begini, harganya begitu. Tapi kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak punya teknologi, kalau pabrik-pabrik pengolahan tidak siap, kalau terjadi apa-apa, baru kita nanti merasakan. Sekarang dengan bencana di Sumatera saja, bagaimana repotnya kita mengantar BBM ke daerah-daerah. Presiden Prabowo Subianto menaikkan bonus peraih medali emas SEA Games 2025 menjadi 1 miliar rupiah. Merah putih membidik 80 keping emas dan menembus 3 besar.
Indonesia menjadi kontingen terbesar keempat setelah tuan rumah Thailand, Filipina, dan Malaysia. Di depan para atlet, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan kenaikan bonus sebagai peraih emas dari 500 juta menjadi 1 miliar rupiah. Menpora bagaimana yang dapat medali emas akan kita kasih insentif. Anggaran 500. Ya, bisa dinaikkan jadi 1 miliar gitu. Bisa. Bisa kan? Mensesnek bisa? Alhamdulillah. Total ada 1.021 atlet dan ofisial menjadi bagian kontingen Indonesia. Mereka akan berlaga di 48 cabang olahraga dari total 51 cabur di SEA Games 2025 Thailand. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan Jakarta menjadi salah satu destinasi utama sport tourism di Indonesia. Gelaran acara olahraga pun akan digelar di Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung dikenal sebagai sosok yang gemar olahraga. Akhir pekan lalu, Gubernur Pramono mengikuti gelaran Road to JKT Running Series. Rencananya, Jakarta akan menjadi salah satu destinasi utama kota tujuan wisata olahraga. Targetnya, 40.000 peserta akan ikut dalam ajang maraton pada 2026 dan pada 2027 meningkat jadi 50.000 peserta. Saya sebagai Gubernur Jakarta betul-betul ingin Jakarta sebagai kota yang bisa kita sebut suatu hari menjadi betul-betul sport tourism. Salah satu hal yang harus didorong adalah kebetulan sekarang ini kan lagi booming di mana saja hal yang berkaitan dengan lari. Apakah itu 5 kilo, 10 kilo, hal maraton, full maraton. Rencananya, JKT Running Series akan digelar mulai 14 Desember 2025. Total ada 4.100 peserta yang ikut dalam gelaran lari ini. Pemirsa, anggota DPD RI Alfiansyah Bustami alias Komeng menghibur para pengungsi korban banjir bandang di Padang, Sumatera Barat. Komeng hadir sebagai relawan PMI dan mengunjungi sejumlah wilayah terdampak sambil menyalurkan bantuan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Nata Arman dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi, dan sampai jumpa. Dari PMI Palang Merah Indonesia, bukan pelawak. Pelawak sekaligus anggota DPD RI Alfiansyah Bustami alias Komeng turun langsung ke lokasi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Padang, Sumatera Barat. Komeng hadir sebagai relawan PMI mengunjungi sejumlah wilayah terdampak sambil menyalurkan bantuan. Sebagai pelawak, Komeng juga menghibur warga di pengungsian dan membuat permainan berhadiah untuk anak-anak. Situasinya sudah seperti ini. Ya, tapi pemerintah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk membantu para pengungsi. Kita juga dari PMI juga terus. Dan mungkin rancangan PMI kan dari awal sampai akhir biasanya. Di awal bencana sampai selesai, dari rumah roboh sampai tenda, sampai semi permanen, sampai permanen. Biasanya kita kan begitu, Pak ya. Banjir bandang di Pulau Sumatera menewaskan ratusan orang. Sementara itu banyak warga mengalami trauma mendalam. Kehadiran relawan di Pusat Pemulihan Psikososial meringankan duka para korban. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.